Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, bulan di mana Allah tambahkan rezeki orang mukmin, syahrun yuzatu fihi rizqul mukmin. Kesempatan yang penuh berkah ini, Al-Fakir akan menyampaikan tentang pelarangan meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur syar'i dan resep agar kita berpuasa dipenuhi dengan keberkahan, puasa tidak terasa lapar dan dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Kitabus Syiyam disebutkan al-faslu tsalitsu fit tahdzir min tarki syiyami Ramadan li ghairi udhrin. Pasal yang ketiga menerangkan tentang pelarangan atau peringatan meninggalkan puasa Ramadan dengan tanpa adanya udzur syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Laqad jaa'a fi sunnatin nabawiyyah tahdzirun syadid wa wa'idun akid liman aftara Ramadan min ghairi rukhsatin safarin aw udhri maradin wa nahwi. Telah disebutkan di dalam sunnah an-nabawiyah, hadis Rasulullah SAW tentang pelarangan yang sangat ancaman yang kokoh bagi mereka, bagi siapa saja yang membatalkan puasa Ramadan, yang tidak berpuasa Ramadan dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Di antara alasan yang dibenarkan adalah safarin, alasan bepergian. Bepergian tentu kembali kepada hukum fikih, bepergian yang sudah menyampai 2 marhalah, kurang lebih radius kilometer 84 kilometer. Ini diperbolehkan. Au udhri maradin, atau uzur karena sakit yang sekiranya sudah bisa menyebabkan dia tidak kuat untuk berpuasa. Ini juga boleh untuk meninggalkan puasa tanpa alasan syariat. Maka puasa Ramadan yang ditinggalkan ini adalah bagi mereka yang meninggalkan hukumnya berdosa, bahkan ada yang mengatakan dosa besar di situ. Dan dia wajib untuk mengqadha'nya. Mengqadha' dalam artian puasa 1 hari harus dibalas diqadha' dengan 1 hari. Akan tetapi keberkahan 1 hari itu, 1 hari di Ramadan tidak akan bisa ditambal. Keberkahannya nggak akan bisa ditambal dengan puasa meskipun toh 1 tahun penuh. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan Imam Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamahu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada uzur, kemurahan, bukan karena sakit, bukan karena safar, bepergian, dan bukan karena yang lain-lain, lam yakdihi shaumud dahri kullih wa in shamahu, maka puasa 1 tahun penuh. Andai kata dia berpuasa, tentu setahun yang tanpa ada Ramadannya, ini tidak akan bisa mengqadha'i 1 hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian ulama berkata, al-murad bidzalika annahu la yahsulu lahu fadilatu Ramadan wa la yanalu taharatahu wa barakatahu. Artinya 1 tahun ini nggak bisa mengqadha'i tentang keberkahan Ramadan 1 hari itu, nggak akan bisa ditambal oleh puasa 1 tahun penuh tentang keberkahannya dan sucinya Ramadan.
Wa in kana yasqutu anhu dzalikal yaum bil qada. Meskipun toh bisa gugur puasa itu dengan diqadha 1 hari, tetapi keberkahannya enggak akan bisa ditambal meskipun itu puasa 1 tahun penuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Beliau Al-Alamah Sultanul Ilmi fi Zamanih Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri berkata, la yakhfa annahu qad yatasahharul insanu sahuran walakin la tudha'u fihi barakah. Bukanlah rahasia lagi bahwasanya terkadang seseorang itu melaksanakan sahur, tetapi Allah tidak letakkan di situ ada berkah. Tetapi sahur itu tidak terdapat keberkahan, sehingga fayusbihu ja'i'ah, sehingga dia di pagi harinya tetap merasa lapar. Waqad yatasahharu sahuran yasiran walakin tudha'u fihi barakah fayusbihu rawiyan syab'ana. Dan terkadang seseorang itu melaksanakan sahur meskipun toh tidak banyak yang untuk sahur itu, sedikit sebenarnya, meskipun toh sedikit, tetapi Allah letakkan keberkahan di situ sehingga di pagi harinya terasa kenyang, terasa seger, artinya tidak ada rasa dahaga. Waqala ba'dul ulama, bahkan ulama berkata dalam rangka untuk memberikan resep agar kita sahurnya diberi keberkahan, sahurnya nanti di pagi hari terasa berkah dan tidak terasa lapar dan dahaga. Bahkan ulama berkata, man qara'a suratal li'ilafi Quraisyin, suratul Quraisy, barang siapa yang membaca surat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasyayif falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini surat dibaca nginda sahuri, ketika dia sahur. Bisa jadi dibaca ketika setelah sahur atau hendak sahur. Kafahullahu ta'ala syarra ayatasakhara wa yusbiha ja'i'a. Maka Allah Ta'ala cukupkan dia dari keburukan bersahur dan berpagi, sehingga di pagi harinya terasa berkah, tidak lapar dan tidak dahaga. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.